Oleh kasih kemurahan Tuhan, hari ini kita merasa bahwa anugerah Tuhan itu selalu luar biasa. Saat dimana kita bersekutu, itu adalah anugerah kesempatan yang terbaik untuk nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya akan angkat satu tema, bagaimana persekutuan orang percaya itu benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Baik, kita membaca ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, mulai ayat 41 sampai 47, itu bicara tentang cara hidup jemaat yang mula-mula supaya menjadi keteladanan bagi kita. Nah, dengan demikian firman Tuhan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan saya yakin itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Ada berkat 4 hal yang harus kita kaji pada kesempatan siang ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi persekutuan orang percaya itu diberkati oleh Tuhan. Nah, maknanya bahwa kesatuan gereja mula-mula adalah kesatuan gereja yang utuh, kesatuan gereja yang memiliki keharmonisan, dan bukan direkayasa, bukan sesuatu yang secara kebetulan. Tapi hari ini, saudaraku, kita mau belajar bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula itu memiliki kesatuan hati yang kuat, yang takut akan Tuhan. Dan dia sangat peduli, dia respek satu di antara yang lain. Tidak ada kasta, tidak ada golongan, tidak ada pangkat. Dan yang jelas hari ini kita merasa bahwa Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, hari ini di depan saya, di sekeliling saya itu ada taman. Taman yang baik, taman yang luar biasa, di mana seperti saya menikmati kuasa Tuhan, damai sejahteranya hati saya ketika Tuhan sudah memberkati kesehatan kami secara prima. Dan mari kita mau belajar bagaimana persekutuan orang yang percaya itu benar-benar mendasari berdirinya satu persekutuan yang baik. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari yang pertama di dalam ayat yang 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan apa yang dia kerjakan, dia takut akan Tuhan. Bapak Ibu kekasih, bahwa yang pertama, kalau kita ingin memiliki persekutuan yang baik sebagai orang yang percaya, yang pertama, kita adalah komunitas yang belajar takut akan Tuhan. Kehidupan kekristenan itu bukan semata-mata kehidupan yang hanya kepingin ketemu golongan saja, grup saya, ataupun orang yang saya cintai. Ada yang kami lakukan hanya flexing, memberi, dan memberi hanya orang yang saya cintai. Padahal di sekeliling kita ada orang susah, ada orang menderita, ada orang yang sepatutnya kita berikan sebagaimana layaknya kita sebagai orang yang percaya. Saudaraku, komunitas yang belajar takut akan Tuhan itu bicara tentang gereja yang mula-mula, yang dibentuk oleh orang yang mau mendengar kuasa Injil keselamatan itu, Bapak Ibu. Sehingga dalam hal ini akibatnya khotbah Petrus yang pertama pada hari Pentakosta, saudaraku, berapa? 3.000 orang yang bertobat. Selanjutnya banyak orang yang datang kepada Petrus minta dibaptis dan minta hal-hal pengurapan yang baru dalam hidupnya. Setelah dia mendengar Injil, ya, mereka mulai percaya. Setelah mendengar kuasa mujizat dari pengajaran rasul-rasul itu, saudaraku, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Murid-murid yang pertama itu memberi dirinya untuk dibaptis. Apa, saudaraku? Sebagai tanda pertobatan hidup dalam keluarga Tuhan. Kekasih yang kami muliakan, mari kita mau belajar dalam hidup berkomunitas sebagaimana yang dikerjakan bagi jemaat yang mula-mula. Mereka belajar takut akan Tuhan, bukan direkayasa, bukan hanya untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan untuk dihormati, dan yang jelas dia tidak memiliki keuntungan pribadi, lepas pribadi. Tapi yang kami tahu bahwa kemudian para jemaat, mereka itu bertekun, berkumpul setiap hari di bait Allah. Dalam pengajaran rasul-rasul, dia memiliki kasih yang murni. Dia haus
dia lapar akan kebenaran, dan yang jelas dia rindu akan pengajaran-pengajaran yang Tuhan nyatakan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita berjemaat, biar dalam ibadah akan ada kuasa yang terjadi, akan ada mujizat yang terjadi, sehingga nuansa jemaat itu mengalami perubahan. Nuansa berjemaat itu akan mendatangkan mujizat yang dahsyat. Maka daripada itu kekasih, yang pertama komunitas yang belajar takut akan Tuhan. Maka itu saya mengharapkan Bapak Ibu kekasih jemaat, khususnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita belajar bahwa hanya takut akan Tuhanlah semua itu bisa dimungkinkan. Yang kedua Bapak Ibu kekasih, bagaimana kita menjadi orang yang bisa berdiri dalam persekutuan yang Tuhan tentukan. Yang kedua, kita adalah komunitas yang saling mengasihi. Nah, itu penting Bapak Ibu. Ayat yang ke-42 tadi bicara mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kemudian dia memberi diri dibaptis akan setiap pengajaran rasul-rasul lantaran dia percaya. Sehingga ayat 43 mengatakan ketakutan dia alami lantaran mujizat-mujizat rasul-rasul telah bekerja. Sehingga dia membawa dampak hidupnya, membawa perubahan. Hidupnya mengalami sesuatu yang luar biasa. Kekasih dalam Tuhan, kami sadar hari-hari ini di sekeliling kita tidak semakin baik. Tetapi bagaimana cara hidup kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Ada pujian mengatakan, lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Yang kedua, komunitas yang saling mengasihi. Di dalam ayat yang ke-44 mengatakan, semua orang percaya menjadi bersatu. Semua orang yang sudah percaya ini memiliki kepentingan untuk saling mengasihi, bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dalam hidup cara berjemaat yang pertama ini berganti-ganti tempat Bapak Ibu, sehingga saling mengasihi. Dia saling memberikan rasa hormat, respek satu di antara yang lain. Dan yang jelas, saya percaya itu lantaran hati mereka disentuh oleh Roh Kudus. Belas kasih Tuhan yang mengubah paradigma kehidupan yang lama. Belas kasih Tuhan yang mampu menghadirkan kuasa kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Kekasih memiliki pengalaman kasih Kristus itu merupakan pengalaman yang sungguh luar biasa. Sehingga dia saling memecahkan roti secara bergilir dari rumah masing-masing ke rumah masing-masing. Dia memakannya dengan tulus sambil memuliakan Allah. Kekasih dalam Tuhan yang kami hormati, mari kita membuat, biarlah fungsi gereja, fungsi jemaat sebagai tempat di mana kita menjadi terang, menjadi dampak bagi sekeliling kita. Marilah kita mengacu pada pengajaran rasul-rasul, supaya persaudaraan kita dalam Kristus terpanggil lewat eklesia. Apa artinya? Kita dulu hidup di dalam kegelapan, dipanggil Tuhan ke tempat terang menuju sesuatu yang menyenangkan. Dari terang menuju satu keberkatan. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kamu dahulu bukan miliknya Allah, tetapi sekarang telah menjadi miliknya Allah. Dari dahulu, yang dulu kita tidak dikasih oleh Tuhan, tapi kami hari ini kita bersyukur, kita mendapat rahmat oleh kemurahan kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang kami kasihi, tubuh Kristus sangat penting dalam bergereja. Tubuh Kristus sangat penting yang kami harapkan. Maka saya katakan saudara, di dalam gereja itu adalah bengkel. Di dalam gereja kita setiap hari menemukan orang-orang yang masih belum berkenan kepada Tuhan. Ada yang rusak, akan dibetulkan. Saudaraku, mungkin mulut kita kurang berkenan, hati kita kurang berkenan. Semua paradigma kehidupan kita dari atas sampai ke bawah penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28.
Marilah kepadaku, hai setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bagi kekasih, hari ini yang mengalami banyak penderitaan, banyak mengalami persoalan, banyak mengalami jalan buntu, banyak mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Yesus berjanji kita untuk datang kepada Tuhan. Maka saudaraku, persekutuan dalam komunitas yang kedua ini adalah komunitas yang saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling blok-blokan, bukan saling untuk memecah belah jemaat satu dengan yang lain. Ada fellowship, ada kesatuan hati, ada kepedulian satu sama lain, ada kesaksian pengalaman rohani bersama. Maka disebut kita orang yang harus menjadi dampak bagi lingkungan kita. Kekasih dalam Tuhan, kita hidup di bumi Indonesia ini adalah sangat bersyukur, sangat beruntung memiliki negeri seperti Indonesia ini. Kalau di negeri yang lain Bapak Ibu, kita jarang sekali kadang-kadang untuk memuji, bertemu dengan Yesus, ke gereja, itu tidak boleh, kita dilarang, ya. Tetapi di Indonesia kita bebas, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berekspresi, bisa memberikan yang terbaik sebagai rasa hormat syukur kepada Tuhan. Maka daripada itu, marilah kita berjemaat. Mari miliki hati yang tulus, miliki hati yang saling mengasihi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu kasih, yang ketiga dikatakan, bagaimana kita sebagai orang di dalam persekutuan yang dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita disebut orang yang percaya. Yang ketiga, bahwa kita memiliki komunitas yang menikmati ibadah dalam kebersamaan. Artinya komunitas yang menikmati ibadah dalam kebersamaan. Di dalam ayat yang ke-46 mengatakan bahwa dengan bertekun sehati mereka berkumpul tiap hari di tempat bait suci. Tiap hari, tiap saat di bait suci. Kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga, komunitas yang menikmati ibadah dalam kebersamaan. Sebuah komunitas yang sehat. Sebuah komunitas yang membantu menghadirkan ibadah formal dalam gereja, sehingga ditandai dengan keseimbangan antara sukacita dengan hikmat, antara kasih dengan belas kasihan. Sehingga apa yang nampak, mereka tertib bertumbuh dengan sendirinya lantaran dasar kasih Kristus yang membuat semuanya ini menjadi baik. Bapak Ibu, mari, saya itu rindu bagaimana jemaat Tuhan bisa menghadirkan kuasa kerajaan Allah tinggal dalam setiap tempat ibadah kita masing-masing. Oh, betapa senangnya ya kalau setiap hari kita ibadah di dalam gereja, tapi yang nuansanya itu penuh dengan rahmat, penuh dengan syukur, penuh dengan berkah ilahi. Wah, betapa saudaraku, ketika saya pernah dulu di satu gereja yang nggak sebutkan namanya, ketika saya masuk melihat musuh-musuh saya ada di situ. Waduh, aku lihat wajah orang itu enak rek. Aku lihat itu, waduh, wegah aku ndelok ya. Saudaraku, mari dalam hati kita buang kebencian, dalam hati kita buang segala rekayasa-rekayasa yang nggak berkenan. Tapi kami sadar di dalam ibadah itu tidak banyak, ya saudaraku, orang-orang yang benar. Ada justru banyak kumpulan orang-orang yang penuh dengan luka batin, penuh dengan luka-luka hati. Ada banyak kebencian-kebencian yang mendalam, apalagi masa-masa ini saudaraku. Kita mau menjelang Natal, banyak sekali masalah terjadi. Maka daripada itu, kuasa Tuhan dinyatakan lantaran apa? Marilah kita memiliki gereja yang ditandai dengan kebersamaan, antara kasih, antara sukacita, dan hidup hikmat teratur, sehingga kita bertumbuh bersama-sama dalam pengajaran Tuhan. Selanjutnya, tetap saling peduli dan menopang, tetap setia saling mendoakan, dan tidak ada kasta, derajat, dan yang lain-lain. Bapak Ibu kekasih, saya teringat ketika di India itu ada 4 kasta. Yang pertama, kasta Brahmana. Ya. Di situ ada pendeta-pendeta, ada orang-orang rohaniawan. Yang kedua, kasta Ksatria.
Ya. Kesatria ini adalah kasta yang termasuk di atas, itu golongan orang-orang mampu, orang-orang memiliki harta dan yang lain. Yang ketiga, kasta Waisya. Waisya itu rakyat biasa, rakyat kebanyakan, ya, rakyat menengah, ya, biasa, ya, dan mungkin di bawahnya. Dan yang terakhir ada kasta Sudra. Kasta Sudra itu kasta yang paling rendah, yang terpinggirkan, kasta yang tidak dihiraukan, bahkan dia terbuang dari mungkin golongan-golongan tertentu. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus memanggil kita bukan ada kasta. Tuhan Yesus memanggil kita, baik kecil, baik muda, besar, bahkan yang tua, baik kaya miskin, orang papa, orang yang punya, bahkan para jutawan pun Tuhan mengasihi kita semuanya. Bapak Ibu kekasih saudaraku, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, dan rekan handai tolan yang kami kasih. Mari kita buka mata hati kita. Ada banyak jiwa di sekeliling kita yang patut dan mesti dimenangkan. Ada banyak jiwa sekeliling kita yang harusnya kita bawa di dalam mesbah keluarga Tuhan. Ayo kita hidup kita menjadi berkat. Supaya apa? Kita senantiasa mengasihi banyak orang. Kita memiliki ciri sebuah komunitas yang hidup, yang membanggakan, yang mengembangkan citra diri, memiliki kasih Kristus. Bapak Ibu kekasih saudaraku, saya senang sekali kalau kita menikmati ibadah, baik itu setiap minggu, setiap tengah minggu, dalam kebersamaan. Tidak ada konfrontasi, tidak ada pamer-pamer tas, pamer-pamer baju, sepatu, bahkan yang lain-lain. Dan saya yakin semua itu adalah berkat Tuhan. Hanya titipan, hanya anugerah. Maka daripada itu tidak ada yang perlu dibanggakan. Tidak ada hal-hal yang spesifik kita tonjolkan. Sebab kita ini hanya sebagaimana orang yang sementara diberkati oleh Tuhan. Pergunakan berkat Tuhan dengan tepat. Ya, maka daripada itu saudaraku. Yang terakhir, bagaimana persekutuan orang percaya ini benar-benar kita harapkan dalam persekutuan yang penuh kasih dan luar biasa itu. Yang keempat, komunitas yang saling bersaksi dan bermisi tentang kabar baik. Di dalam ayat yang 47 mengatakan bahwa setelah mereka mengalami pemulihan, mengalami mujizat, pertambahan jiwa-jiwa, orang yang mengikut dalam persekutuan itu bertambah hari, bertambah banyak, dan bilangan orang itu semakin hari semakin banyak orang mengenal akan Tuhan dan percaya. Saudaraku yang kami kasihi, menjadi berkat dan teladan yang baik itu menambah jiwa-jiwa orang yang diselamatkan. Itu hal yang paling disukai oleh Tuhan. Di kerajaan sorga nanti ketika Bapak Ibu ditanya, suaramu enak, luar biasa main musikmu ya, wih luar biasa, kamu banyak berkorban begitu-begitu. Tuhan tidak ngomong demikian. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berapa jiwa yang kau menangkan untuk aku? Berapa jiwa yang harus kamu bawa dalam pertobatan untuk kau bawa ke gudangnya Allah? Bapak Ibu kekasih, mari hari-hari ini jangan pernah ada kesombongan. Jangan ada pernah hidup kita ini saling mengganggakan. Gereja iki lek gak ono aku sing bangun gak iso ngadeg. Kon yo lek gak ono aku gak iso kabeh itu kayak gini. Bapak Ibu jangan pernah kita mencuri kemuliaan Allah. Ingat sekali lagi. Saudaraku, menjadi dampak dalam kesatuan gereja dan kita saling berinteraksi sosial itu sangat disukai banyak orang. Orang yang memiliki karakter seperti ini, masyarakat mana, kelompok mana, tidak ada yang membenci. Tetapi orang itu pasti ngomong, orang Kristen itu tiba rukun-rukun ya. Orang Kristen itu ternyata buai soro. Saudaraku yang kekasih, saat kita ini boleh jadi dampak. Dulu waktu gereja saya itu masih gedek, banyak orang yang tidak suka. Orang-orang datang tidak suka gereja. Oh, ada gereja tengah-tengah. So, ketika ada tempat ibadah yang lain, saudara kami yang lain beragama lain, mereka juga membangun, kita membangun. Nah, suatu ketika gereja kita ini
membangun diberkati Tuhan lantaran seorang hamba Tuhan dan rekan-rekan kita gereja Tuhan bersekutu bersatu dalam Injil Kristus. Kita berkat banyak, luar biasa, kita kelebihan berkat. Saudara-saudaraku yang dulu tidak dikasih, sekarang dikasih. Ketika gereja Tuhan ini berdiri, saudara, apa yang terjadi? Orang kita ini berbuat baik kepada tetangga kanan kiri. Ketika Natal, ketika Paskah, kita bagi sembako, kita bagi makanan, peresmian apapun kita bagi. Saudaraku, apa yang terjadi? Suatu ketika gereja mau didek, gereja kami mau didek. Orang-orang kampung itu datang. Ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang duit. Bahkan mereka yang tidak punya, Pak, monggo Pak, saya hari Minggu ini ada 20 orang mau kerja bakti ke gereja. Ini saudara-saudara saya Muslim, orang-orang Islam yang respect, yang rindu, yang datang pada Tuhan. Ketika gereja membangun ngedek, teman-teman kami tetangga Islam yang Muslim itu ikut ngedek Bapak Ibu. Waduh, luar biasa, berikan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga gereja sudah cepat selesai. Namun apa yang terjadi, saudara? Semen dan yang lain-lain kita turah banyak. Hati kita tidak egois. Mari kita jadi orang Kristen yang punya dampak. Dampak inilah yang memberitakan kabar baik. Sehingga saya punya karyawan atau tukang-tukang dari tempat lain. Ayo dibantu, itu masjid juga, musola itu membangun. Ayo kita bantu. Kita bantu, kita kasih semen sisa-sisa 10 atau 20 itu ya. Terus kasih duitnya. Bahkan saudaraku, karyawan kita yang 2 tukang, kasih mereka 2 hari untuk mengerjakan musola. Saudara, betapa kasih Tuhan itu sempurna. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang dulu tidak dikasih, sekarang dikasihani. Yang dulu dibenci, sekarang menjadi buah kesayangan masyarakat. Gereja menjadi teladan bagi lingkungan kita. Gereja saya waktu minta tanda tangan, Bapak RT, biar saya Pak yang keliling ke kampung untuk mencari tanda tangan. Mestinya saudaraku, di SKP 2 Menteri itu hanya 60 dan 90 dari jemaat kita. Tetapi saya dapat 150 lebih tanda tangannya orang-orang kampung. Nama Tuhan dipermuliakan, orang kampung mengasihi kita semua. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi kita memiliki dampak. Ayo kita jadi berkat, ayo kita jadi teladan yang baik. Ayo kita menambah jiwa-jiwa. Bagaimana kita menjadi komunitas jemaat yang punya pengaruh, daya tarik, ya, serta pertobatan karakter. Kalau kita tidak menjadi saksi yang hidup. Jangan sampai gereja eksklusif. Jangan sampai gereja ini hanya menang casingnya saja. Pengajaran-pengajaran itu penting, harus kita aplikasikan. Saya yakin gereja Bapak Ibu akan diberkati kalau kita pakai modal rule underground untuk saling mengasihi. Bagaimana kita menjadi komunitas yang baik, menjadi saksi yang hidup? Ayo kita miliki keberanian untuk bersaksi. Selanjutnya, ayo kita miliki keberanian dan kepedulian terhadap sesama kita. Dan yang terakhir, kita harus menjadi teladan yang baik. Saya yakin dan terlalu percaya ada 4 berkat hari ini. Bagaimana persekutuan orang percaya, persekutuan jemaat yang mula-mula itu menjadi contoh yang baik. Bahwa yang pertama, komunitas itu adalah komunitas yang belajar takut akan Tuhan. Yang kedua, komunitas itu adalah komunitas yang saling mengasihi. Kekristenan tidak saling membenci, tapi kekristenan saling melengkapi, saling mengasihi. Dan yang ketiga, komunitas itu saling menikmati ibadah dalam kebersamaan, ibadah dalam sukacita. Ya, kalau cinta bisa direkayasa, tapi kasih Yesus tidak bisa direkayasa. Hanya berkat Tuhan sajalah yang membuat kita mengalami sungguh. Dan yang terakhir, komunitas yang saling bersaksi, komunitas yang bermisi tentang kabar baik, supaya hidup kita berdampak dalam segala perkara. Inilah renungan firman Tuhan, di mana kita dapat merasakan bahwa kemurahan Allah lebih dari sungguh, dan rencana Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati berkata, amin. Haleluya.